Pancasila, akulah pendukungmu. Selamat sore. Yang sebenarnya nama siapa nih kakak? Oh, perkenalkan nama saya Intan Soa Gratia Simarmata. Oke. Kakak yang satu? Saya Esa Serain. Oh, Sirait ya? Ini dua-duanya orang, saya lihat wajahnya bukan orang NTT nih. Iya, kami orang Medan. Sumatera Medan ya? Tepatnya di Kota Kupang, ini kerjanya apa? Studi? Lagi menempuh pendidikan di Fakultas Nusa Cendana ya? Fakultas apa nih kakak berdua? Fakultas Pertanian. Dua-dua ya? Ini ambil jurusan Fakultas Pertanian ya? Jurusan apa? Agrotek. Kenapa sampai di sini nih? Gimana ya? Hanya apa sih? Ada pembeda kok? Ada spesifik Ada pasti ada beda banget. Oh, banyak. Sumatera. Nah, berapa tahun di Kupang kakak dua? Sudah 2 tahun. 2 tahun ya? Sedikit pengalaman di Kota Kupang nih, apa kesannya 2 tahun selama ada di kota ini? Kalau Kota Kupang ini kota indah, terus dia bersih, terus banyak wisatanya gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada banyak tugas tuh gampang gitu cari Tempat. bisa bikin pikiran tenang tuh, banyak tempat yang untuk disediakan pemerintah untuk ini berefreshing pikiran. Kalau di kampung sana gimana? Gimana ya, kalau di saya sih sebenarnya berasal dari Riau, tapi kalau di Riau itu kayak wisata yang asli begini, di pantai langsung kayak Sudah. masih jarang gitu. Dia itu kayak airnya itu nggak jernih begini. Oh, luar Beda, biasa. kalau di sini tuh banyak banget wisatanya. Oke, makasih. Terkait dengan ini kan beberapa bulan lalu nih Pak Presiden Jokowi baru resmikan penggunaan 2 tempat. Ini masuk dalam kawasan Taman Wisata Laut Teluk Kupang namanya ini. Kawasan ini hingga Pasir Panjang dan Kelapa Limang kemarin diresmikan itu Taman Wisata. Nah, ini menurut Anda ini kan aset yang harganya mahal nih. Iya, benar. Nah, dalam rangka memanfaatkan aset ini juga ada masyarakat Kota Kupang usaha kecil menengah memanfaatkan area ini. Menurut pandangan Anda ada yang Anda lihat di sini yang perlu dibenahi lagi begitu? Pikiran Anda sebagai seorang mahasiswa, seorang kaum akademik, mungkin ada yang perlu dibenahi begitu? Kalau dari saya sih seharusnya ada apa ya, seperti di mana itu ditambahin bangunan-bangunan supaya gimana ya, biar tempat ini pun lebih ramai gitu. Jangan hanya kayak bilang untuk pedagang kaki lima aja, makanya ada tempat-tempat kayak kafe gitu. Gimana ya anak muda sekarang gitu ya kan mencari tempat healing untuk bersantai gitu. Bersantai begitu harus Ya, siapkan. harus ada tempat terbaru gitu lah. Ditambah kayak Ya, gitu. Kita memang masih punya area laut dalam memang grand design Kota Kupang ke depan itu memang seperti di Pasar Batu ada sedikit daratan yang ke laut ditimbun lagi menjadi daratan. Nah, kalau itu ada mudah-mudahan ke depan begitu. Nah, selain itu apalagi pikiran Anda? Kuliner, Jadi bisa bikin kuliner dari khas yang saya dari Alor. Kami ini kan belum tahu gitu makanan khas Alor itu apa sih, dari roti mungkin ada bisa dijual di sini, mungkin banyak yang tertarik mahasiswa kan. Ini tuh makanannya uniknya begitu. Ini kan kayak jamu gitu kan. Pada umum biasa saja. Mesti ada hal yang khas tadi ya. Khas yang di suku-suku di Apa yang bisa dikembangkan lagi? Ya lumayan untuk pendapatan masyarakat. Meningkatkan tadi taraf ekonomi masyarakat kita. Oke. Anda sedikit mengorek rencana Anda ke depan. Artinya ketika Anda selesai studi itu, Anda punya keinginan untuk mengembangkan ilmu talenta di Kupang atau pulang kampung nih? Untuk pertanian mungkin di Kupang ini tanahnya tinggi ya, orang gampang. Pertanian. Belum pernah ke Tarus belum? Yang daerah lain belum pernah? Soalnya saya udah pernah ke Sungai sih. Kalau soalnya kan tanahnya lebih dingin, tanaman juga gampang dulu. Kalau misalnya mau bikin usaha, Mengembangkan usaha pertanian bisa di Kupang gitu. Mungkin usahanya di tempat lain tapi bisa jual di sini gitu. Tapi kalau pertanian di sini Pasti tidak mungkin ya. tanahnya Area di timur tanah hitam begitu baru tanam. Di Kupang ini sih kalau
kami belajar itu tanahnya itu nggak ada yang asli tanah hitam dari asalnya begitu, tapi kayak kita datang ke tanah hitam dari tempat lain terus timbun di Kota Kembang, jadi satu pertanian di Kota Kembang gitu. Ya, luar biasa, guys. Nah, apa harapan Anda sebagai mahasiswa yang sementara belajar di NTT dengan kepada pemerintah terkait upaya-upaya lanjut untuk pengembangan ekonomi kreatif, terutama juga kepada UMKM yang sekarang ini? Apa harapan kepada pemerintah kita? Ini saya lihat masih banyak yang kurang ya. Mungkin harus didukung dengan apa lagi supaya agar lebih itu gitu. Harapannya sih pemerintah itu harus lebih lebih memperhatikan masyarakatnya itu. Mensupport dana ya? Iya benar. Pengembangan. Atau kalau bisa sih memberi modal. Modal. Gitu. Sekaligus lapak-lapak mereka dikasih seragam begitu, Iya, lebih benar. dari segi estetika biar menarik gitu kan? Lebih menarik ya. Para pembeli gitu. Tapi dari segi transformasi kemajuan sudah berubah. Saya ingat dulu saya main mobil-mobilan pakai narik-narik itu. Sekarang kan sudah sonde. Ya, sudah lumayan lah. Sudah lumayan ya. Ya. Jadi sesuatu yang baik. Ada perubahan sedikit lah. Oke. Terima kasih untuk komentar Anda berdua. Semoga jadi insinyur pertanian yang hebat begitu, dan NTT menanti para cendekia yang hebat untuk membangun ekonomi kami, karena dalam urutan kan kita 34 provinsi termiskin dari 33. Oh enggak Kami udah belajar termasuk sumber daya singkong terbesar Ya. nomor 3. Ya. Terus jagung juga. Luar Bahkan biasa. Di sini jagung itu yang termahal. Termahal. Dibanding dengan yang di daerah lain. Orang bilang begitu, sebenarnya tidak ya, sebenarnya tidak, salah sekali. Itu tanggapannya terlalu beda apa? Oh, itu nggak pernah. Kurang tahu mengelolanya. Gitu aja. Sumber daya manusia untuk mengelola dengan baik. Tadi tuh, Pasca panen, setelah pasca panen itu ada apa lagi yang mereka kembangkan? supaya Lebih beragam ya? Oh, oke. Di manusianya soalnya. Sumber daya manusia. penghasil singkong. Oh ya, luar biasa. Ya, tebu juga ada di sini. Oh. Di daerah tebu ada juga jagung. Jagung bahkan termahal di sini. Harga jagung mentah gitu, dibandingkan daerah lain. Kita nggak termiskin itu bukan untuk di bahan pangannya, Tapi sumber daya pengelolaannya tadi ya, keterampilan yang tadi ya kita punya. Oke. Baik, terima kasih untuk bincang-bincangnya begitu. Kita akan bertemu di lain kesempatan lagi bersama Global Tour. Bersama-sama kita membangun negeri ini ke arah yang lebih baik, tentu untuk anak cucu demi Indonesia Jaya. Salam kemerdekaan begitu, salam sehat. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Selamat sore kakak. Nama siapa kakak saya? Yopi Manuel. Yopi Manuel. Kakak Yopi, Kakak Yopi sebagai koordinator pengamanan terhadap lokasi area destinasi Taman Wisata Laut Teluk Kupang, tepatnya di Kota Lama ini. Kami melihat upaya UMKM kuliner di sini sudah mulai tertata rapi, tertata baik. Apa saja tugas-tugas yang selama ini sudah dilakukan sehingga penataan dan keamanan mungkin kakak bisa gambarkan? Nah, kita dengan pedagang kaki lima, terus dengan adik-adik yang foto di sini, fotografer di sini, kita cuma minta kerjasamanya yang bagus untuk kebersihan satu, itu utamanya kebersihan duluan. Jadi setelah misalnya kalau untuk yang penjual jagung setelah habis jualan harus bersih, karena taman ini kan semua orang kesini. Begitupun anak-anak foto, ada yang foto, orang bisa mencari dari pagi sampai malam. Pas ada malam itu ada jam yang ditentukan untuk bersih. Itu kerjasama yang selalu kita lakukan di sini. Nah, kakak dibantu oleh teman-teman dari segi keamanan, berapa personil di lokasi ini? Saya sendiri. Sendiri. Siap. Ada usulkah ke depan untuk pemerintah kota misalnya dengan Pol PP dan instansi terkait untuk meningkatkan kapasitas penambahan anggota untuk backup kakak di sini? Siap. Siap ya? Sangat. Oke. Juga termasuk keamanan di sini untuk sementara bagaimana kakak saya? Kalau Sampai dengan sekarang. keamanan, kita dengan saudara yang berjual jagung semua betul bersatu. Siap. Siap. Luar Kita biasa. minta supaya aman-aman aja lah. Siap. Jangan sampai ada ribut-ribut gitu. Itu sangat mengganggu usaha ya. Ya. Apa tanggapan teman-teman di sana? Adakah usulan-usulan yang mereka sampaikan lewat kakak terkait penataan ini? Ya. Jadi saudara semua yang berjual jagung di sini hanya mau tunggu kedatangan dari Bapak pemerintah supaya untuk mau diatur mereka ini mau dikemanakan. Karena sudah pernah janji waktu itu setelah taman jagung nanti dikembalikan mereka ke sini, tapi bukan dalam taman ini. Mungkin bisa di belakang ujung dermaga lama sampai belakang kantor lurah, itu kan ada lampu juga, terang juga. Hanya yang bagian dermaga itu yang nanti gelap, itu kan mungkin bisa pakai genset, tapi kalau sudah pakai lampu aja. Di sini akan ada penambahan kursi meja untuk pengunjung yang nanti dia mau bisa makan di gedung, dia bisa makan layar dan turun makannya di bawah. Tidak di atas. Ya. Siap. Tapi akan dimanfaatkan juga ya fasilitas yang ada. Baik, tidak ada usulan lain begitu kakak saya? Kita rasa Terima kasih, selamat bertugas. Semoga peran kakak untuk saudara kita yang berusaha di sini dan masyarakat Kota Kupang, bahkan di luar Kota Kupang yang hadir sini juga memiliki kenyamanan yang baik, dan selamat bertugas. Tuhan memberkati kakak selalu. Shalom. Shalom, selamat sore. Kakak ini dong asal dari mana nih? Flores ya? Kalau kakak nama siapa? Ani ya? Kalau Anto? Arto. Kalau Adi Nona? Kalau kakak? Andi. Oke. Teman-teman, kok bisa tahu tempat ini? Sering lewat sini ya? Sudah berapa lama begitu ke sini? 3 tahun. Sudah lama. Penduduk kota ini tinggal di mana kakak saya? Baik. Oke kakak sayang, ketika tempat destinasi Taman Wisata Laut Teluk Kupang ini diresmikan Pak Presiden Republik Indonesia, seiring itu hampir semua orang ada di sini. Dan kemudian seiring itu juga ada upaya-upaya kuliner di sini. Nah, apa tanggapan Adik Ani terkait dengan pemerintah kota dan pemerintah nasional Pak Jokowi menyiapkan tempat ini untuk masyarakat? Saya baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Tanggapan saya, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi NTT karena sudah menyiapkan tempat pariwisata di sini. Sehingga kami kalau hari Minggu atau Senin sore kami
dari segi menu makanannya begitu. Harganya juga terjangkau, sedangkan juga Beragam juga. Terkait dengan apa namanya kesiapan area ini dari segi kenyamanan, apakah Anda merasa nyaman? Bagaimana dengan pola pelayanannya begitu? Sangat bagus ya. Oh, dalam sini oke. Ini mungkin ada hal lain yang perlu disampaikan dalam hubungan dengan ide atau pendapat dalam rangka pengembangan tempat ini. Mungkin yang adik Andi lihat mesti harus ada yang ditata lagi. Mungkin ada pikiran-pikiran yang mau disampaikan. Sudah bagus ya. Dari segi keamanan oke, semua oke. Dari segi kerapian sudah mulai baik. Sudah mulai baik ya. Soalnya menyulitkan kendaraan yang ke sini. Oh, naik BEM. Terjangkau juga ya di sini. Kalau adik laki-laki, adik siapa nama? Harto. Harto kuliah kah? Di mana adik? Undana adik. Bagaimana teman-teman Arto di Undana? Banyak juga yang hadir ke sini begitu? Ya? Banyak yang hadir ke area ini, memanfaatkan area ini? Ya, banyak. Banyak juga ya. Karena tempatnya, alasannya tempatnya dekat sekali. Karena tempatnya dekat, itu Ramai. dan harga-harga Barang terjangkau. Harapan ke depan adik terkait dengan Kedepannya semoga wisata atau tempat ramainya semakin maju ya. terus berkembang. Ada usulan pendapat dari masyarakat luas bahwa kalau dapat area ini diperluas ke area laut begitu. Menurut pendapat Harto bagaimana? Menurut saya bagus juga. Bagus juga ya, dikembangkan ke laut seperti tempat pasar pendaratan ikan Oiba Iya, ya. sehingga area lebih luas. Ani pendapat apa kalau di lebar ke laut begitu? Area ini diperlebar lagi? Begini masih baik. Untuk sementara begini, jangka panjang boleh pengembangan seperti yang Arto bilang. Oke. Tidak ada lain dari tanggapan Ade untuk pemerintah. Memang di sini masih ada teman-teman juga yang mengeluh soal dukungan, support dana, bantuan. Menurut Adi, apakah teman-teman mereka yang usaha di sini perlu ada disupport lagi begitu? Disupport dari segi dana dalam rangka pengembangan usaha apa perlu untuk teman-teman? Ada yang mengeluh bahwa mereka butuh dana. Dan menurut adik, aku kurang tahu ya. Kita berharap ada lembaga juga yang mensupport usaha-usaha seperti ini. Oke baik, terima kasih untuk komentarnya. Selamat menikmati menu kuliner Taman Wisata Laut Kota Kupang di sini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom, selamat sore. Sore. Nama siapa Ina? Nama Ella, Bapak. Ella. Kakak Ella, ini kan tempat destinasi Taman Wisata Laut kuliner nih di Kota Kupang ini kan dibangun pemerintah dengan anggaran yang mahal. Bahkan pemerintah lewat teman-teman menyiapkan area untuk usaha kuliner nih, untuk usaha kecil menengah. Kakak juga termasuk sini, Ina termasuk di sini. Sudah berapa lama nih di sini? 4 bulan. 4 bulan ya. Selama 4 bulan sini ada kemajuan begitu. Ya, kemajuan bagus. Bagus ya. Tambah rame. Orang juga tambah banyak, kemudian teman-teman yang berjualan juga tambah banyak. Ada kendala begitu. Nah, terkait dengan hasil yang didapat begitu, penerimaan per hari yang didapat dari tidak menentu, tapi minimal income, ada penerimaan yang baik untuk meningkat. Nah, dari segi pendanaan ini dapat dana dari mana? Dana awal tadi, pengembangan usaha. Ya, ada usaha sendiri. Usaha sendiri. Jadi pertama dari rumah tangga atau memang sudah usaha? Nah, berapa orang yang dilibatkan di Ina punya? 3. Ini jagung apa lagi? Jagung. Bakar. Terus minuman ya. Nah, terkait dana masih ada keluhan begitu dalam rangka pengembangan. Sudah ada. Nah, harapan ini terkait campur tangan pemerintah dengan usaha yang ada. Campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah. Tempat yang nyaman ya. Lalu pengembangan usaha ini dengan modal. Di sekitar sini terganggu. Tidak.
Nah, keamanan aman toh. Kayopi yang tangani. Sesuatu yang baik sebenarnya. Perlu diapresiasi ya. Mudah-mudahan teman-teman juga mendukung KKYP dalam tugas-tugas seperti ini. Nah, untuk pemerintah kota yang baru nih ada penjabat yang baru. Apa harapan ini untuk penjabat yang baru? Ya, mudah-mudahan bisa Kota Kupang. jangan hilang dia punya ya kebersihan apa rapi tidak. Tanggung jawab kebersihan juga menjadi tanggung jawab teman-teman semua ya. Ya, itu biasa kebersihan rapi tiap bulan tetap dijaga. Oke baik, nah terima kasih untuk komentar. Semoga pengunjung makin tambah banyak, keamanan terjamin, kemudian makin lebih enak makanannya, kemudian apa namanya tambah anggota. Ini